Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Desa itu dikenal sepi dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Orang-orang yang tinggal di sana hidup sederhana, terikat oleh tradisi lama yang hampir terlupakan. Namun, ada satu cerita yang selalu membuat bulu kuduk merinding setiap kali dibicarakan di warung kopi atau di tengah malam saat api unggun menyala. Cerita itu tentang seorang wanita berambut sangat panjang. Rambutnya hitam legam seperti malam tanpa bintang, dan konon katanya rambut itu bukan sekadar rambut biasa. Mereka bilang, siapapun yang bertemu dengan wanita itu di tengah hutan saat malam tiba, akan mendengar suara lirih berbisik dari rambut panjangnya, memanggil nama mereka dengan nada penuh dendam. Malam itu, Adi, pemuda desa yang keras kepala dan skeptis, memutuskan untuk membuktikan sendiri apakah cerita itu benar. Ia tak percaya dengan tahayul dan cerita-cerita horor yang beredar. Dengan senter di tangan dan jaket tebal, Adi melangkah ke dalam hutan di pinggiran desa, di mana kabarnya wanita rambut panjang itu sering muncul. Semakin jauh ia berjalan, udara menjadi dingin dan sunyi, hanya terdengar derit daun dan hembusan angin yang menyeramkan. Tiba-tiba, ia melihat sosok perempuan dengan rambut hitam menjuntai hingga ke tanah, berdiri di balik pohon besar. Rambut itu bergerak perlahan, seolah hidup, membelai tanah dengan lembut. Adi merasa jantungnya berdegup kencang. Ia ingin berlari, tapi kakinya terasa berat. Dari balik rambut panjang itu, terdengar suara halus yang memanggil namanya. Adi, Adi. Suara itu lembut, penuh kesedihan namun menyimpan ancaman tersembunyi. Adi menelan ludah dan mencoba mengeraskan suaranya. Siapa kamu? Kenapa kamu di sini? Wanita itu perlahan melangkah keluar dari bayangan pohon. Wajahnya pucat dan matanya merah menyala. Namun ia tidak berkata apa-apa. Rambutnya yang panjang terus bergelombang mengikuti gerakannya, seolah ingin menjebak siapapun yang mendekat. Adi merasa dirinya terperangkap dalam labirin gelap yang tidak bisa ia pahami. Dalam keheningan malam yang mencekam itu, Adi mulai menyadari bahwa cerita tentang rambut panjang itu bukan sekadar mitos. Ada sesuatu yang lebih gelap dan berbahaya tersembunyi di balik sosok wanita itu. Dan malam itu, hidup Adi tidak akan pernah sama lagi. Adi menahan napas, matanya menatap tajam ke sosok wanita berambut panjang itu. Rambut hitamnya menjulur hingga menyentuh tanah, mengalir seperti sungai gelap yang menutupi hampir seluruh tubuhnya. Angin malam membuat helai-helai rambut itu menari, menimbulkan suara gemerisik yang menakutkan. Kenapa kamu memanggilku? Adi mencoba bersuara tegas, meski hatinya sudah dipenuhi rasa takut. Namun, wanita itu tetap diam, hanya matanya yang merah menyala menatap tajam ke arah Adi. Perlahan, ia mengangkat tangan yang pucat, menunjuk ke sebuah arah di dalam hutan. Tanpa tahu harus berbuat apa, Adi mengikuti arah yang ditunjukkan. Rambut wanita itu bergerak mengikuti langkahnya, menutupi jalannya seperti tirai hitam yang menyesakkan. Setiap langkah yang ia ambil, suara bisikan semakin jelas. Kembalikan, kembalikan. Di tengah perjalanan, Adi menemukan sebuah benda tergeletak di tanah, sebuah jimat kayu yang sudah tua dan retak. Jimat itu pernah ia lihat di rumah kakeknya. Konon katanya untuk menahan roh jahat. Tiba-tiba, wanita itu merunduk dan menyentuh jimat itu dengan ujung jarinya yang dingin. Ini milikku. Suara lirihnya pecah dalam keheningan. Dicuri, dicuri. Kembalikan atau kutelan nyawamu. Adi merasa jantungnya hampir berhenti. Ia mencoba mengambil jimat itu, tapi rambut panjang wanita itu tiba-tiba membelit kakinya, menariknya jatuh ke tanah berlumut. Kegelapan di sekitarnya menjadi semakin pekat, dan sosok wanita itu mulai mendekat dengan senyum menyeramkan. Jangan, tolong, Adi teriak, tapi suaranya tenggelam oleh bisikan halus yang berasal dari rambut itu. Ia merasakan sesuatu yang dingin dan lengket menyentuh kulitnya. Panik dan terdesak, ia berusaha melepaskan diri dari belitan rambut yang seolah punya nyawa sendiri. Namun, semakin ia melawan, semakin kuat belitan itu. Adi sadar, malam itu bukan sekadar ujian keberanian. Ia telah masuk ke dalam perangkap misteri yang lebih dalam, yang melibatkan masa lalu kelam desa dan wanita berambut panjang itu.
Adi berjuang keras melepaskan diri dari jeratan rambut itu. Rasanya seperti terperangkap di dalam pusaran gelap yang tak berujung, di mana setiap helai rambut itu seperti hidup dan bernapas sendiri. Dingin yang menusuk kulitnya membuat tubuhnya gemetar. Tapi ia tahu kalau panik hanya akan memperparah keadaan. Tiba-tiba, sosok wanita itu berhenti dan menatap Adi dengan tatapan penuh kesedihan yang dalam. "Dulu aku pernah seperti kamu," katanya pelan. Suaranya bagai angin yang membawa kesunyian. "Aku juga pernah kehilangan segalanya karena manusia serakah." Adi mengerutkan dahi, mencoba mengerti maksud perkataannya. "Apa yang kau maksud? Siapa kamu sebenarnya?" Wanita itu menunduk. Rambut panjangnya menutupi wajahnya sejenak sebelum ia mengangkat kepalanya. "Namaku Ratna. Aku dulu hidup di desa ini ratusan tahun lalu. Tapi semua berubah ketika seseorang mencuri jimat suci yang menjaga desa. Jimat itu milikku, dan aku dikutuk menjadi roh yang tak bisa tenang." Ratna melanjutkan, "Aku menunggu seseorang yang berani mengembalikan jimat itu. Tapi mereka yang datang selalu terjerat oleh rambutku dan hilang tanpa jejak." Adi terdiam. Tubuhnya masih terbelit tapi pikirannya mulai jernih. "Kalau begitu, bagaimana aku bisa membantumu?" Ratna mengulurkan tangan, dan rambutnya perlahan melepas ikatan yang membelit Adi. "Kamu harus mengambil jimat itu dan mengembalikannya ke tempat semula. Hanya dengan itu aku bisa tenang." Adi mengangguk pelan, meski rasa takut masih menggenggam hatinya. Ia tahu, malam itu bukan hanya tentang keberanian, tapi tentang memecahkan misteri lama yang selama ini tersembunyi dalam gelap hutan dan cerita rakyat desa. Dengan napas berat, Adi berdiri perlahan, menatap Ratna yang kini tampak lebih manusiawi. "Aku akan lakukan. Aku janji." Ratna tersenyum tipis, dan perlahan sosoknya mulai memudar bersama gelap malam. "Jangan gagal, Adi." Adi pun memandang ke dalam hutan, siap menghadapi apapun yang menunggu di depan. Namun, ia tak tahu bahwa perjalanan untuk mengembalikan jimat itu akan mengungkap rahasia yang lebih mengerikan dari sekadar wanita berambut panjang. Adi bergegas menuju tempat ia menemukan jimat itu. Malam semakin larut, dan hutan terasa semakin sunyi, seolah menunggu keputusan terakhirnya. Senter di tangannya mulai redup, namun tekadnya tetap menyala. Ia tahu, jika gagal, bukan hanya nyawanya yang taruhannya, tapi juga kedamaian desa yang sudah lama hilang. Saat Adi menggapai jimat kayu itu, tiba-tiba suara tawa dingin mengisi udara. Dari balik pepohonan, muncul sosok lelaki tua berpakaian compang-camping, wajahnya licik dan mata yang penuh dengan kejahatan. "Kamu pikir bisa mengembalikan itu dan membebaskan roh Ratna?" katanya sinis. "Aku yang mencuri jimat itu dulu. Desa ini harus menderita." Adi merasa darahnya mendidih. "Lepaskan jimat itu. Kamu tidak berhak menyakiti siapapun lagi." Lelaki itu tertawa, lalu dengan tangan gemetar mencoba merebut jimat dari Adi. Namun, Adi memegang erat, merasakan kekuatan aneh yang memancar dari benda itu. Tiba-tiba rambut panjang berkelebat di sekeliling mereka, menjerat lelaki tua itu dengan cepat dan kuat. Wajahnya berubah menjadi ketakutan saat rambut hitam itu membelenggunya. Sosok Ratna muncul di belakang Adi. Mata merahnya kini menyala dengan kekuatan penuh. "Ini balasan atas keserakahanmu," suaranya menggema. Lelaki tua itu meraung kesakitan sebelum tubuhnya menghilang tertelan gelap. Adi menarik napas dalam dan perlahan meletakkan jimat kembali ke tempatnya. Sebuah batu besar berukir di tengah hutan. Begitu jimat menyentuh ukiran, angin malam berhembus kencang, membawa aroma tanah basah dan bunga liar. Rambut Ratna menghilang, dan sosoknya pun memudar dengan senyuman damai. "Terima kasih, Adi. Aku bisa beristirahat sekarang," katanya sebelum lenyap dalam cahaya rembulan. Hutan menjadi tenang kembali, dan Adi tahu desa itu akhirnya bebas dari kutukan lama. Namun, di dalam hatinya, ia menyimpan satu pelajaran penting. Ada misteri yang lebih besar dari sekadar keberanian, dan kadang, masa lalu yang terlupakan harus dihadapi agar masa depan bisa terang.